Sobat Genbi, kembali lagi di Gen Bisik, Genbi Bincang Asik. Oke, halo Gil. Alhamdulillah. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget sih. Sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apalagi sekarang di penghujung periode ya. Betul Kesibukannya apa nih? Kayaknya mungkin intensitas proker atau kegiatan ini kayaknya udah kurang lah ya. Kurang banget sih. Periode. Nah, kalau gimana tuh? Mesti waktu luangnya nih yang biasanya diisi sama kegiatan-kegiatan Genbi. Sekarang diisi sama apa? Sebetulnya kalau sekarang tuh merasa sepi banget ya kehidupan perkuliahan karena nggak ada Genbi lagi. Biasanya tiap hari tuh kayak ada aja kegiatan Genbi gitu kan. Sekarang tapi untungnya karena ada di semester 8 ya, jadi ya sibuk gitu lah. Skripsi. Sebenarnya agak itu ya nyebutnya kayak agak terbeban. Rasanya pundak ini kayak nggak seperti biasanya ya. karena jangan disinggung gitu. Sama sih aku juga, apalagi kan Genbi udah agak apa ya, jadi paling kesibukan ya skripsi, terus Genbi sedikit lah. KPJ nggak sih? Iya benar. Kok jadi ngomongin beban ya baru pertama. Enggak. Nah, mungkin kita belum ada kenalan nggak sih ke sobat-sobat di rumah? Oh iya. Mungkin Gina dulu, Bang. Halo Sobat Genbi, kenalin nama aku Gina Sonia. Sekarang aku lagi menjabat di Genbi sebagai Kepala Divisi Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau. Halo sobat-sobat di rumah, halo sobat Genbi, kenalin aku Fira. Aku di Genbi sebagai Kepala Departemen Komunikasi. Kayaknya sekarang masih lah ya. Kan belum ada Genbi baru ya. Masih jadi kepala departemen komunikasi, tapi mungkin sebentar lagi nih karena udah di ujung periode juga gitu. Nah sekarang kita mau bahas apa sih hari ini? Kayaknya kita sekarang mau bahas, karena kita lagi mahasiswa nih dan udah di ujung banget kehidupan perkampusan, kehidupan Genbi. Kayaknya kita bisa recall deh pengalaman apa aja yang pernah kita hadapi selama di kampus gitu. Nostalgia dikit lah. Kalau untuk aku ya, pengalaman aku yang paling memorable mungkin tahun ini kali ya. Memorable selain ya tentunya pasti nomor satu di Genbi ya, tentu. Karena banyak sih, apalagi aku menurut jabatan mungkin sama juga kayak dia kan. Mungkin kita beda bidang aja. Kayak aku bagian media, mungkin dia lebih ke lapangan. Kalau aku sih hal paling memorable selama di Genbi itu ngonten. Karena gini, aku anaknya introvert. Awalnya iya Bisa berubah ya? Iya, tiba-tiba langsung ekstrovert karena iya mau gak mau kan namanya juga tanggung jawab gitu, harus serba bisa tiba-tiba yang ya pasti gak semuanya bisa berjalan sesuai rencana kita kan, terus tektokannya kenceng. Nah itu sih, walaupun yang memang terkesan beban ya teman-teman, pasti namanya juga tanggung jawab, tapi untuk aku sih aku happy ngerjainnya karena ini pengalaman baru yang kita nggak tahu kapan kita butuhin di masa depan gitu. Tapi at least untuk saat ini aku merasa ini akan berguna dan aku harus bisa menguasai. Mungkin implementasinya di masa depan beda, tapi yang jelas untuk saat ini aku merasa ini perlu dan aku jadi nggak merasa terbeban. Nggak kayak mungkin bahasanya kayak kita harus tektokan kencang itu kan beban banget ya. Tapi kalau untuk aku sih Betul banget. Aku kalau dengar Safira bilang tadi, aku jadi ingat ada sebuah kutipan gitu deh. Dia bilang kayak gini, sebagai anak muda itu kita harus selalu belajar setiap hari dan mempersiapkan diri katanya. Karena kita nggak tahu kapan momentum itu datang buat kita. Jadi ketika momentum itu datang, kita udah siap buat nangkep itu gitu. Bener. Iya kan? Sekarang kita ngerasa kita kayak ngapain sih ini, butuh nggak ya di masa depan? Tapi kita tahu di masa depan inilah hal-hal yang sedang kita siapkan gitu. Banyak kayak kita masuk Genbi sebenarnya kita nggak expect ya nggak sih? Iya. Pokoknya kita jemput aja dulu kesempatannya, entah terkait entah enggak. Pokoknya kita jemput aja dulu aja deh gitu. Pokoknya apa yang ada gitu. Iya.
dan ya alhamdulillah kita keterima. Dan inilah yang kita dapetin dan memang sangat berguna ya nggak sih? Ya, kalau Gina sendiri gimana yang memorable tahun ini deh? Periode ini nggak mesti gitu sih, karena kan kita bahas productivity cerita. Kalau Gina, kalau tahun ini kayaknya belum ada ya, kayak masih sibuk sama skripsi kayak tahun kemarin ya. Iya, sorry, maksudnya periode Ganti ya. Sorry, maaf ya. Oke. Kalau Gina rasa sih, kalau tahun kemarin tuh yang paling memorable itu mungkin dapat KKN kebangsaan, yaitu itu diutus ke Kalimantan gitu. Wow. Dan itu ada 1.000 orang di Indonesia, terus ada beberapa perwakilan dari Malaysia juga sebagai peninjau. Itu kayak benar-benar di perbatasan gitu loh. Jadi ngerasa itu hal yang luar biasa banget kesempatannya bertemu dengan, kan kalau dari orang Sumatera ngeliat Kalimantan tuh ngerasa kayak jauh banget ya. Kayak sesuatu tempat Iya. yang kayaknya nggak mungkin deh seumur hidup kita pernah kesana gitu. Bener, kayak ngeliatnya tuh di berita-berita tuh ngerasa kayak kok Kalimantan jauh banget gitu. Ternyata kemarin itu dapat kesempatan kesana, rasanya tuh kayak bersyukur banget, alhamdulillah banget gitu kan. Tapi menurut Gina, apa yang Gina dapatkan di Kalimantan itu semuanya berkat Genbi tahu? Oh enggak? Iya, karena menurut Gina rasain ya. Genbi itu adalah, setelah Gina masuk Genbi itu membuka banyak banget peluang-peluang lain yang bisa Gina dapatkan di luar dari Genbi. Karena semacam kayak pengalaman maupun prestasi-prestasi itu kebanyakan itu dari Genbi dan BI secara khususnya gitu kan. Jadi kayak misalkan beberapa hal itu kayak prestasi, kayak prestasi apa gitu kebanyakan tuh diisi sama juara BI, juara Genbi gitu. Jadi kayak alhamdulillah banget sih. Gak tau deh kalau nggak masuk Genbi ini gimana ya jadinya sekarang gitu. Iya sih, karena aku juga ngomongin soal Genbi membantu atau enggak, membantu banget guys. Karena dengan titel Genbi itu tuh cita-cita tuh langsung cemerlang gitu. Iya enggak sih? Bener-bener jujur ya, aku guys. dulu itu aku termasuk bisa dibilang kupu-kupu. Kuliah pulang. Sampai semester berapa itu? Semester 3 ya? Iya, benar. Semester 3 masuk ke semester 4 kan kita ngelamar Genbi kan. Iya. Dan sampai semester 3 itu aku ya mungkin ada mencoba gitu yang lain kayak organisasi gitu. Tapi bisa dibilang nggak aktif gitu. Karena mungkin kurang tepat aja kali wadahnya. Tapi aku nggak ngapa-ngapain gitu, kayak termasuk nolak juga. Jadi masuk Genbi jreng gitu, langsung terbuka banget kesempatannya kayak ikut kegiatan Bank Indonesia pastinya, kegiatan Genbi itu walaupun mungkin kita komunitas non-profit ya ceritanya, jadi mungkin ada keterbatasan, tapi aku sih ngelihatnya program-program Genbi ini semuanya tuh sangat valuable, baik kita pelaksananya maupun audiensnya gitu. Jadi maupun masyarakat. Iya, maupun masyarakat. Jadi sangat-sangat mencemerlangkan CV aku gitu. Jadi sampai kemarin aku ngelamar, kalau mungkin Gina kemarin bakal kebagian kan. Kalau aku itu ngelamar program magang Kementerian Keuangan gitu. Cuman sebenarnya aku lihat tuh kontennya. Iya, seru banget guys gitu. Jadi alhamdulillah aku keterima. Dan waktu aku hari pertama atau hari kedua aku lupa, pokoknya aku nanya kenapa ya kok Tira gitu yang kembali gitu. Karena kan ngerasa kayak aku dibilang pernah juara lomba tuh enggak, mentok-mentok tuh finalis gitu. Jadi kayak sesuatu yang buat kali itu kayaknya nggak ada deh di diri aku gitu. Jadi nanya nih kenapa, terus katanya iya karena kamu sosial Genbi ya, Genbi Riau gitu. Emang dia tuh tahu ternyata Genbi itu, ternyata aku tahu Genbi itu gini katanya. Jadi kamu megang medianya, terus aku lihat media Genbi itu gimana dan keren banget, katanya aku tertarik pengen narik kamu ke divisi humas di Kementerian Keuangan gitu. Terus aku langsung kayak terima kasih Genbi gitu. Emang bener-bener membuka peluang sih. Tapi kalau dari statement Safira tadi, yang Safira bilang dari awalnya introvert jadi extrovert itu udah pengaruh itu sih sebenarnya. Iya, sangat.
bisa merubah kepribadian. Nggak tahu ya, habis Gen Z balikin robot nggak nih? Kayaknya nggak bisa Nggak lagi. ya. Karena sekarang aja yang istilahnya kegiatan Gen Z itu udah berkurang banyak kan. Aku tuh ngerasa kayak ada yang Kurang ya. aku ngapain ya gitu. Iya, Kayak sedih. aku nonton ya konten ya, tapi gimana ya gitu. Kayak malah mencari kesibukan sendiri walaupun ya tentu aja beban skripsi itu di depan mata, tapi beda gitu. Kayak kegiatan kampus kan pasti kita udah jalani setiap hari dalam berapa sih 3,5 tahun ini kan. Jadi kayak kita ngerasa itu kewajiban gitu. Kayak ya kita juga udah biasa gitu. Tapi kalau gini-gini kayak kalau hilang tuh kayak aku kok nggak merasa produktif gitu. Iya nggak sih? Kayak Gini tolong beri aku berjalan gitu. Tolong ikut lagi aku jadi Gen Z. Tolong periode 3 gitu. Ini pembina Gen Z galeng-galeng sih. Iya. Mungkin sih. Maaf nih. Tapi kami senang kok ide. Nah, mungkin dia karena kita bahas produktivitas lah ya. Karena kita tadi udah kampanye kebangsaan, terus satu juga magang, jabatan kita juga. Namanya juga salah satu keputusan kita jadi super produktif gini, itu tuh pasti ada resikonya kan, kendala, terus waktu kita juga kemakan banyak yang harusnya mungkin kita bisa refreshing nonton mungkin atau jalan-jalan refreshing. Nah kalau Dina sendiri gimana tuh Mbak? Mungkin awalnya kenapa memilih jadi produktif dulu kali ya. Sebenarnya keputusan untuk menjadi produktif itu Gina rasa bukan lagi sebuah keputusan ya, karena dari dulu SD, SMP, SMA tuh emang banyak banget loh organisasi yang dipakai. Cuma untuk masuk di perkuliahan ini Gina tuh dulu sempat memilih untuk baca-baca gimana sih kehidupan perkuliahan, apa aja sih yang bisa didapetin dari situ, kenapa sih harus berkuliah gitu-gitu kan. Terus Gina ada satu statement yang bilang kalau ternyata produktif di usia muda itu adalah cara kita agar tidak menyesal di usia tua. Wow, dalam banget kok. Iya. Terus jadi cara maksudnya tuh tujuan Gina untuk menjadi produktif itu karena Gina ingin menghambat penyesalan itu. Kayak gak pengen menyesal di usia tua, ngapain menyesal di usia tua gitu kan. Itu sih salah satu hal buat Gina pengen produktif gitu. Terus satu lagi dibilang kalau masa muda itu adalah masa-masa dimana kita emang harus memaksimalkan potensi yang ada gitu, karena di masa 30-an ke atas menuju 40 itu adalah masa bijaksana, usia yang bijaksana katanya gitu. Jadi kalau kita udah memaksimalkan kemampuan kita dan kita memasuki usia yang bijaksana, kita tuh akan menjalani kehidupan yang lebih tenang. Jadi kita pengen mencapai ke arah sana gitu sebenarnya. Terus satu lagi kayak kenapa pengen produktif, karena pengen memperluas relasi gitu sih. Karena relasi itu penting banget. Sekedar kontak WhatsApp aja ya kayak udah kayak penting banget gitu. Kita tuh udah sekenal itu rasanya. Kayak kita merasa langkah kita tuh jauh. Betul nggak sih? Betul. Kayak yang awalnya kayak mana ya, ngobrol ke pegawai instansi A misalnya, karena kita mau sponsor maybe gitu kan. Sekarang jadi kayak aku kan punya fantasi ini, bisa dia kayaknya jangan kayak langsung tek gitu. Betul banget, itu ngerasain banget sih. Kayak pengalaman yang lain atau kayak bantuan yang lain tuh justru datang dari relasi yang kita nggak bisa duga sama sekali gitu loh, kayak bantuan, terus pengalaman kerja, magang, kayak gitu. Kalau Safira sendiri kenapa memutuskan untuk produktif? Kurang lebih sama sih kayak Gina ya, karena benefit jadi produktif tuh sebesar itu gitu. Aku ngerasa diri aku yang sekarang itu jauh lebih bernilai dibanding sebelumnya. Saat aku nggak produktif, kalau aku nggak produktif tuh rasanya kayak kayaknya dia jadi gitu kan, dia lebih ini gitu. Atau kan teman aku kayak gini juga sih, nggak gitu. Tapi aku nggak rasa stuck aja gitu, ya kan. Tapi pas aku masuk Gen Z nih khususnya, sebenarnya tuh Gen Z itu bisa dibilang titik perubahan, titik
perubahan hidup aku gitu. Wow. Beneran, karena di saat aku masuk Genbi yang awalnya itu kupu-kupu, aku nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba masuk terus aku harus aktif dong, ya kan? Aku ikut proker, sebatas ikut proker belum jadi pelaksananya, kayak ikut aja, kayak hadir. Itu tuh aku ngerasa, wah ternyata diri aku berguna ya, gitu, ngerti gak sih? Kayak Emang ngerasain kayak gitu? Iya. Itu deep banget sih. iya kayak ternyata aku bisa kayak gini ya, gitu. Kayak proker pertama yang aku ikutin waktu itu sosialisasi KIS. Iya. Dan itu aku sosialisasi tentang KIS ke UMKM, terus mereka merasa benar, terus aku seneng sendiri. Kayak ya. iya, kayak aku ngerasa oh ternyata aku mampu gitu. Terus akhirnya nagih dong. Terus selanjutnya aku jadi ketupel acara Genbilation kalau kalian tahu tahun lalu. Yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua udah beda ketupel. Yang pertama, disclaimer aja nih. Yang pertama itu aku jadi ketupel. Itu pertama kali gak sih Genbilation? Iya benar ya. Pertama kali aku jadi ketupel, pertama kali aku mau koordinasikan orang-orang, karena biasanya jadi anggota yang notabene ikut aja lah gitu. Nah ini aku yang ngatur gitu. Nah aku di situ ngerasa kayak aku dituntut untuk lebih cepat, untuk bisa memecahkan masalah secara tepat, efektif dan cepat gitu. Dan di situ aku ngerasa ditempa gitu. Tapi akhirnya aku ngerasa lebih valuable gitu. Itu sih yang paling aku rasain kalau aku produktif. Aku merasa nilai hari ke hari, nilai aku tuh semakin besar gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin di mata orang bagaimana menilai aku, tapi at least it's not for me gitu. Kayak aku melihat diri aku tuh lebih valuable jadinya. Dan hopefully orang melihat aku kayak gitu. Itu sih alasan aku produktif sampai sekarang. Walaupun makan waktu deh pastinya, aku jadi nggak bisa mungkin jalan atau spend waktu chilling sama teman-teman aku udah pasti kepotong banget, rapat lah, inilah udah pasti. Sampai tengah malam gitu kan. Tapi ya pasti suatu kenyamanan harus ada resikonya dong. Kayak gini bilang tadi, kalau menyaman juga satu ya susah-susah dulu gitu. Gak ada yang instan di dunia ini teman-teman. Kadang ngeliat kalau susah di masa tua itu kayak aduh gak banget gitu. Kita jalan aja ya insya Allah gitu, susah gitu kan. Yang lebih menakutkan lagi, kita dikasihani sama orang-orang. Kita takut itu aku juga jujur aku sangat menghindari ya, lebih baik aku gak dikasih apa-apa daripada aku dikasih tanpa kasih ya. Karena aku ngerasa diri aku tuh sebatas itu. Ya kan sih gitu. Seharusnya kita tuh mungkin kita berprinsip bahwa kita tuh tergantung kepada diri kita sendiri gitu. Satu-satunya orang yang harus bisa kita andalkan tuh ya diri kita gitu, ya sampai terlalu berharap banget sama orang lain gitu. Oh ya, kalau orang terlalu produktif ini gimana sih caranya Safira untuk melakukan self reward? Gen Z itu terkenal banget tau sama self reward. Terkenal banget Gen Z produktif sama dengan self reward. Itu harus ini banget. Itu gimana cara Safira self reward? Mungkin teman-teman juga harus, mungkin yang pertama kali sebelum kayak aku bagaimana aku cara memberikan self reward ke diri aku sendiri, aku harus menggarisbawahi bahwa self reward dan boros itu tipis teman-teman. Karena iya nggak sih? Karena sebenarnya self reward itu adalah memanjakan diri kita dengan memenuhi keinginan kita sendiri gitu ya nggak sih? Yang mana ya keinginan kita itu notabene nggak bisa selalu dipenuhi ya kan? Jadi kadang-kadang orang-orang tuh secara nggak sadar tuh jadi boros gitu. Tapi kalau aku sendiri gimana cara menyeimbanginya nih supaya aku tuh bukan boros, aku emang self reward. Aku tuh harus mentargetkan, misalnya mempoinkan achievement mana yang aku bisa beli self reward gitu. Misal kayak Genbi kan sebentar lagi akhir periode nih. Kayak aku kerja keras 1 tahun itu udah luar biasa banget. Iya, dan bertahan. Iya, dan bertahan dan survive.
dan survive itu tuh aku merasa aku harus punya self reward gitu, at least liburan kemana gitu, atau seminim aku nggak ngapa-ngapain seminggu. Kayak iya nggak sih, waktu Hibernasi. iya bener, waktu istirahat itu adalah buat aku ya, waktu istirahat itu adalah achievement dan self reward tertinggi gitu. Iya gak sih, kayak kita santai, doing what you like, alone gitu, kayak baca komik, gini-gini. Itu tuh udah more than enough untuk aku. More than enough banget. Tapi kalau sendiri ngerasa self reward terbaik itu adalah tidur. Iya. Terus HP-nya mode pesawat, airplane mode, tidur, terus kipasan dalam keadaan udah kenyang gitu kan. Iya, bener. Udah, tolong jangan diganggu. Kalau bisa, kalau habis melakukan sesuatu yang hebat banget itu, kalau aku sih nyebutnya kalau habis melakukan sesuatu yang hebat tuh kayak aku baru saja menyelamatkan dunia, jadi aku butuh hibernasi gitu. Hibernation kayak for 2 days, 2 days, 2-3 days, a week mungkin kayak gitu. Please jangan diganggu bukan. Iya kan, kayak aku pengen, bener gak sih dia bilang? aku pengen sosialisasi sama orang-orang terdekat aku. Ini waktunya mendekatkan diri, bukan ke khayal-khayal lagi, tapi ke orang-orang sekitar aku nih. Kayak ring satu aku yang iya, bener. sebelumnya tuh udah terbengkalai, ya gak sih? Kayak berpangkat gitu. Tapi perlu digarisbawahi juga, sebenarnya ini kan kita kan self reward tidur ya, istirahat. Sebenarnya kalau misalnya beli barang juga sebenarnya self reward itu Benar. ya itu guys, batasin sesuai kemampuan aja sebelum dan Iya, tapi sekarang sekarang susah nanti kan. betul. Tapi ada kok penelitian yang bilang kalau Gen Z tuh apa self reward, apa self reward juga. Hal sekecil apapun self reward. Menurut Safira itu gimana? Jadi bukan Safira yang kayak gitu. Ada Atau sih, diri ada. sendiri sebenarnya. Ada banget, karena sebenarnya reward, arti reward di setiap orang itu kan beda-beda ya. Kayak aku mungkin istirahat gitu, aku nggak ngelakuin apa-apa, aku hanya yaudah mikir komik apa ya yang mau aku baca lagi gitu, dinner tidur gitu, itu reward kami gitu. Tapi setiap orang kan juga beda-beda ya kami juga selalu melakukan reward kami setiap hari gitu ya nggak sih. Jadi kayak ada yang salah sebenarnya dari sikit-sikit self reward, karena pada dasarnya self reward itu cuman istilah gitu. Iya. Ya enggak sih, bagaimana orang menghadiahi dirinya, ya arti self reward itu yang jadi masalah seharusnya. Kecuali kalau mungkin orang mengalasankan self reward itu untuk beli barang yang mungkin Impulsif ya. impulsif jatuhnya. Nah itu baru salah. Jadi sebenarnya dengan menambah sedikit self reward ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, asal self rewardnya tuh emang ya sesuai aja dengan kemampuan kita pastinya. Terus tapi yang paling parah itu jangan sampai ngerugiin orang lain. Benar banget. Kadang kayak mungkin kita maksa beli ini, jadi uang tabungan kita habis, terus kita lagi utang orang tua kita, bahkan kan jadi ini ya, jadi beban orang tua. Nah, Sebenarnya kita juga sih. iya, itu masih Tapi kalau Safira suka makan nggak? suka banget. Self reward kita tuh tidur, makan. Iya, sesimpel itu, tapi sangat-sangat melepas stres, beban, dan juga stres. Nah, mungkin aku mau nanya soal kira-kira kapan atau waktu untuk jadi seorang itu gimana sih? Tadi udah self reward ya, sekarang kita ngomongin gimana sih cara kita ngatur supaya kita tuh bisa mungkin self reward dengan kepadatan kesibukan kita ini. Kalau aku cara ngatur waktunya itu udah by design yang ada di kepala kalian. Jadi kayak kalau dulu emang suka bikin timeline, timeline. Kalau sekarang tuh kayak udah tahu aja nih mau ngapain gitu, apa skala prioritasnya itu kayak udah tertanam, udah secara langsung terkoneksi. Jadi kayak bikin timeline sih kayak sekarang udah kurang banget ya, apalagi kalau
jadi Gen B yang suka mendadak, yang nggak bisa diprediksi butuhnya kapan, gitu-gitu. Jadi kayak emang udah ngerti aja gimana caranya buat ngatur ini tanpa merugiin yang lain atau melupakan yang lain. Tapi menurut aku cara ngatur waktu yang paling penting itu adalah dengan tenang, dan setiap hari itu bergerak terus. Jadi kayak apapun yang udah, misalkan ada deadline, ada job, itu tuh langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda gitu. Jadi misalkan kalau ditunda-tunda, misalkan ada deadline terus kita tunda-tunda, terus tiba-tiba ada panggilan kayak gitu, kita panik kan, kita bingung. Jadi menurut aku kunci untuk mengatur waktu adalah tenang. Jadi hidup yang tenang, seperti itu. Benar juga sih. Awal-awal itu aku pasang alarm kayak bukan alarm untuk bangun lagi, tapi kayak di jam ini aku harus ngerjain ini, di jam ini aku harus selesai gitu. Tapi sekarang sih udah kayak fleksibel aja, kayak kalau misalnya ada yang mendadak ya kita lihat lagi skala prioritas kita apa gitu. Jadi kayak kalau karena yang dadakan tentu kita nggak bisa ikut semuanya kan, jadi kayak yang terpenting dulu deh kelar gitu, baru kita lanjut lagi yang lain. At least satu hari itu ada yang udah kita accomplish, benar kita selesai. Pokoknya dalam satu hari itu harus ada pergerakan gitu. Benar. Jangan, kecuali lagi stop reward ya. Itu dalam mode sleep mode, ya udah nggak perlu ngapa-ngapain gitu, karena kita udah menyediakan waktu untuk itu gitu. Tapi kalau dalam masa produktif ya udah, pokoknya dalam satu hari emang harus ada sesuatu yang di remark dan itu udah selesai gitu sih. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih, ngomongin soal padatnya kegiatan, terus penyeimbangannya juga dengan self reward gitu. Bagaimana kita jadi super produktif juga gitu. Ada istilah yang berseliweran di masyarakat tentunya, mau milenial, any kind era lah. Jadi ada istilah namanya toxic productivity. Nah menurut Gina tuh, bagi Gina toxic productivity itu yang gimana sih, dan gimana tuh cara menghindari? Karena kan toxic productivity ini nggak terlalu negatif ya, ya harus kita hindari gitu. Kayak racun gitu. Terus menurut Gina, salah satu tipe yang termasuk dalam toxic productivity itu adalah kita tuh terlalu overthinking terhadap apa yang udah kita kerjain gitu. Kita tuh semacam kayak terlalu memikirkan terlalu dalam banget, ini udah benar atau belum ya, kita udah berada di jalur yang tepat atau belum ya. Itu menurut Gina adalah suatu hal yang sebenarnya ya udah nggak usah terlalu dipikirin gitu. Soalnya menurut Gina, setiap orang yang punya tujuan setiap orang yang produktifnya, mobilitasnya tinggi itu pasti punya tujuan di masa depan gitu. Dan mereka tuh punya caranya masing-masing untuk mencapai tujuan itu. Salah satunya adalah dengan cara yang produktif gitu kan. Cuma ada beberapa orang yang produktif itu kayak sampai ngerugiin fisik, ngerugiin mental gitu. Menurut Gina, hal yang paling penting yang paling harus Gina tanam ke diri Gina sendiri khususnya, ibu Gina pernah bilang nih kayak soalnya pernah ngalamin beberapa kali kegagalan gitu kan. Ibu Gina pernah bilang kayak, ketika kamu yakin kamu udah melakukan yang terbaik, ketika kamu yakin bahwa setiap hari kamu selalu melakukan pergerakan, jadi ketika suatu saat apa yang kamu tuju itu tidak bisa kamu raih, maka itu bukan berarti itu adalah kesalahan yang bukan kamu pelakunya gitu. Itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kalau bukan di situ jalannya gitu. Itu sih yang buat kayak produktif itu jadi lebih tenang, lebih berharga, lebih valuable gitu. Setiap hari itu yang penting kita udah ngapain aja, kita udah bergerak belum, kita melakukan sesuatu yang positif atau tidak gitu. Terus kita melukai diri kita enggak, kita melukai mental kita enggak, melukai fisik kita enggak. Itu sih menurut Gina cara kategori toxic productivity itu apa dan cara mengatasinya gimana. Kalau Safira sendiri? Kalau aku kurang lebih sama sih. Gini itu toxic itu adalah produktivitas yang dipaksakan, ya nggak sih? Jadi mungkin buat sobat DNB di rumah, kalau mau produktif, nggak perlu melihat skalanya, tapi melihat apa sih
yang bisa kamu lakukan hari ini gitu. Misal ada suatu project mungkin yang sifatnya berkepanjangan, terus kamu maksa harus selesai cepat, padahal kamu punya tanggung jawab yang lain, terus kamu juga punya kegiatan di kehidupan pribadi gitu. Aku rasa nggak worth it sih kalau misalnya sampai mengorbankan kehidupan pribadi kamu, kesehatan kamu gitu. Jadi take it slow aja. Yang penting tujuannya nyampe gitu, nggak perlu terburu-buru, atau mungkin ego kita kayak nggak bisa nih, kita harus lebih cepat daripada yang lain, padahal nggak ada tuntutan ya gitu. Itu nggak perlu guys, kita pelan-pelan tapi pasti ada. Itu sih kalau aku. Jadi kayak makanya penting sekali tidur. Kayak apapun kegiatannya imbanginnya itu adalah istirahat, tidur gitu. Supaya kayak tetap fit, kita pun mengerjakan tanggung jawab kita tuh bisa sampai selesai gitu. Kadang kita terburu-buru, harus ini, harus gitu, bla 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 gitu. Ujung-ujungnya kita sakit, malah tanggung jawab kita yang jadi terlalai. Terus satu lagi, pokoknya tuh kita tuh jangan sampai kayak terlalu terbawa arus. Kita harus orang ngapain, kita juga harus ngapain. Bener-bener kayak kamu ya, iya, akhir-akhir itu. Kayak orang udah selesai ini, kita juga harus selesai ini. Karena waktu yang kita punya itu adalah milik kita sendiri gitu. Gak ada yang bisa maling, gak ada yang bisa nyuri waktu kita gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau setiap hari waktu yang kita gunain itu ada positifnya, ada hal lain yang bisa kita kerjakan, ya udah kenapa harus ngikutin orang gitu kan sih. Kayak seminimal bidang kita aja deh. Betul. Kadang kan kita ngomong ngeliat dia keren banget ya editingnya gitu, atau keren banget ya dia ngerjain karya tulis ini bisa sampai internasional misal gitu kan. Terus kita kayak ikutan gitu. Ada positif negatifnya sih. Kalau misalnya emang kalian bidangnya di situ ya silakan gitu, itu kan ini motivasi kan jatuhnya. Tapi kalau misalnya kita juga nulisnya susah banget gitu, kayak mungkin kita agak mikirnya lebih keras, atau mungkin bukan passion kita di situ, ya jangan FOMO guys, berjuanglah di jalan masing-masing. Oke, mungkin itu aja kali ya, berarti itu udah panjang banget kayaknya. Udah selesai aja ya. Gak akan ngobrol. Bener. Lagi soal produktivitas ya, karena ini yang paling yang paling sering orang pertanyakan, tapi nggak bisa semua orang terapkan, ya nggak sih? Definisinya pun beda-beda. Iya benar. Mungkin definisi aku dan Bina kayak gitu tadi, tapi mungkin sobat game di rumah definisinya beda lagi. But that's okay gitu. Productivity itu milik kita masing-masing. Oke, itu aja deh hari ini. Semoga informasi dan obrolan kita hari ini bermanfaat untuk sobat-sobat Genbi di rumah. Sampai jumpa di Gen Bisik selanjutnya. Dadah!